Bagus sekali jaga bumi ini, tapi kalau kita semua, Bapak Ibu, para peserta, harus juga bertanya kepada penjaga kita dari Senayan. Saya ingin ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang, ini kan pemerintah berjalan bersama-sama dengan legislatif tentunya. Kalau DPR, Pak, melihat terkait dengan green economy, green environment saat ini, itu seperti apa Pak Bambang? Melihatnya terutama apa sih tantangan terbesar yang harus sama-sama kita atasi? Silakan Pak Bambang. Ya, green economy, kemudian juga green energy. Ya. Jadi sebetulnya ini merupakan suatu ekonomi masa depan yang hari ini mendapat tantangan global. Ya. Ketika kita berbicara tentang ini, kalau tahun kemarin semua baik-baik saja. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Ya. Tetapi sekarang tidak baik-baik saja. Karena kenapa? Sejak Amerika dipimpin oleh Donald Trump, keinginannya adalah bagaimana mengakselerasikan kembali energi fosil. Padahal komitmen dunia adalah bagaimana Indonesia dan seluruh dunia itu sepakat kepada yang namanya Paris Agreement, menuju kepada yang namanya net zero emission. Ya. Maka kita lihat bagaimana atensi daripada pemerintah Indonesia. Hari ini pun kehutanan dan lingkungan hidup dipandang sebagai suatu bidang yang penting sehingga dipisahkan. Jadi bukan semata-mata ini terkait dengan persoalan politik saja, tetapi persoalan memang ini penting. Yeah. Hutan adalah hutan, lingkungan hidup adalah lingkungan hidup. Makanya masing-masing harus fokus begitu ya Pak ya? Betul. Yeah. Nah, kemudian juga kita melihat bagaimana pemerintah dan DPR melihat kesiapan Indonesia menuju net zero emission. Yeah. Kita sudah menghasilkan PP, ini PP yang unik, satu-satunya PP yang dihasilkan antara pemerintah dengan DPR. Karena PP itu domainnya pemerintah sebetulnya. Yeah. Itu PP KEN, Kebijakan Energi Nasional. Di dalam PP 61 tahun 2005 tersebut, ini merupakan satu PP yang merupakan peta jalan menuju kepada net zero emission 2060. Sehingga banyak sekali hal yang dibahas di dalam itu. Kemudian juga bersama dengan itu, seperti disampaikan tadi oleh Pak Wamen, misalkan dalam RUEN, Rencana Umum Energi Nasional. Kemudian juga sebetulnya kita melihat DPR di dalam bagaimana mendukung niatan pemerintah menuju kepada net zero emission, kita sedang melakukan beberapa produk-produk legislasi. Pertama misalnya RUU EBET, energi baru terbarukan. Ini bagian daripada untuk mendukung sebetulnya energi hijau, ya. Kemudian juga kita melihat, kami juga sekarang lagi proses revisi RUU Ketenagalistrikan, biar sesuai dengan net zero emission. Kemudian juga hari ini ada wacana di Komisi 12 tentang revisi RUU Migas, terkait dengan banyak hal. Nah, jadi segala yang dilakukan di bidang legislasi di DPR dan juga pengawasannya adalah untuk memastikan bagaimana Indonesia dapat sesuai, selaras dan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden tentang bagaimana net zero emission tersebut. Kalau kita bicara terkait dengan tadi Pak Bambang sudah mengatakan net zero emission Pak. Kita bicara juga soal karbon tentunya, emisi karbon. Dan tadi sebelum kita berbincang di panggung ini sempat berbincang dengan Pak Wamen soal carbon market itu Pak Bambang. Sampai saat ini seperti apa itu sudah berjalan di Indonesia dan apa kira-kira yang memang masih harus lagi ditingkatkan supaya kesadaran merendahkan emisi karbon itu menyebar rata Pak? Jadi gini, terkait dengan perdagangan karbon ini memang sesuatu yang seksi. Kebetulan tidak semua orang bisa paham terkait dengan perdagangan karbon ini. Tetapi ada beberapa hal yang saya lihat ini sudah dilakukan oleh pemerintah yang akan mendukung akselerasi daripada perdagangan karbon ini sendiri. Pertama adalah kita menentukan standar daripada perdagangan karbon itu sendiri. Ini kan ada beberapa standar nih. Kemarin gold standar, ada berapa standar Pak? Vera. Ada satu lagi yang kemarin udah. Nah itu. Ada beberapa standar yang berbeda.
Nah, standar-standar ini penting untuk ditetapkan Oke. sehingga dia menjadi rule of the game daripada pedagang karbon ini sendiri. Ya. Karena kan kita nggak bisa menilai. Saya sering bercanda kepada Menteri Lingkungan Hidup dan juga Mas Dias. Iya. Saya bilang perdagangan karbon ini adalah hal yang paling goib, yang paling masuk akal dibandingkan dengan tuyul. Karena tidak bisa dilihat, Nggak bisa dilihat. karbonnya tidak bisa dirasa. Sehingga tantangannya adalah kemarin namanya karbon apa namanya? Storage. Bukan karbon storage, karbon kejalan karbon. Oh, oke. Karena orang mulai mengotak-atik, ya kan? Iya. Kemudian berapa sih cadangan luasan hutan, kemudian cadangan karbon. Iya. Nah, ini perlu suatu standarisasi dan pengawasan. Sehingga dengan demikian potensi Indonesia yang begitu besar terhadap potensi perdagangan karbon Iya. ini dapat tersalurkan dengan benar. Iya. Kira-kira seperti itu. Pak Bambang tadi saya mau bertanya dulu, kalau tidak salah Bapak juga harus meninggalkan tempat ini ya Pak? Iya. Karena ada lagi rapat yang lain. Tapi sebelum meninggalkan tempat ini Pak Bambang, saya ingin bertanya terkait dengan pernyataan Bapak tadi yang menyoroti apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat di bawah Donald Trump. Kebijakan Indonesia dalam hal ini Komisi 12 Pak, melihatnya seperti apa di tengah kelihatannya agak setback begitu yang dilakukan Amerika Serikat, mungkin karena motif ekonomi juga di sana. Indonesia itu akan seperti apa Pak menyikapi perubahan kebijakan di Amerika itu? Pertama, ketika Indonesia menyatakan tetap komit kepada net zero emission, Paris Agreement, tentu kebijakan-kebijakan regulasi kita arahkan ke sana. Satu. Tetapi Komisi 12 juga mengatakan kepada Menteri SDM dan beberapa mitra-mitra bahwa kita fleksibel. Seperti itu. Nah, Amerika kenapa dia mundur kepada energi fosil? Kembali. Karena hari ini lifting dia itu terbesar di dunia. Oke. Lifting dia itu sekitar 12 sampai 14 juta barel per hari, per day. Iya. Ini sangat besar. Ini lifting ini adalah minyak siapakah ya Pak ya? Betul. Supaya orang yang tidak paham biar tahu juga. Dia Pak. net exporter, exporting. Iya. Jadi kalau dia tidak melaksanakan itu, tentu dia akan kehilangan potensi ekonominya. Oke. Sementara hari ini ketika kepada net zero emission, Iya. maka salah satu yang akan dikedepankan itu adalah EV, electric vehicle. Iya. Dan itu juaranya sekarang adalah China. China. Dan tentu Amerika tidak mau itu. Donald Trump adalah pengusaha. Dia tahu bahwa kalau dia terus dengan komitmen net zero emission, Paris Agreement, Iya. tentu ekonomi Amerika tidak akan mampu berkembang menyaingi daripada China. China. Saya pikir sederhana saja, Donald Trump adalah pedagang, jadi dia sangat pragmatis terkait dengan hal ini. Nah, Indonesia tentunya melihat bagaimana pragmatisnya Donald Trump, dan saya melihat itu apa yang dilakukan oleh pemerintah juga mengimbangi. Ya, misalkan kita juga menjanjikan akan membeli minyak dari sana, Baik. kemudian juga kita menjanjikan akan menjual rare earth. Saya pikir ini ya sudah, kalau orang mau dagang ya kita dagang juga. Oke. Ini Jadi ringkes saja seperti itu. tetap untuk kepentingan nasional Indonesia begitu ya Pak Bambang ya? Dan itu tidak salah, Ya. tetapi kita tetap pada roadmap kita menuju kepada net zero emission. 2060. 2060. Dan kita sangat realistis. Baik. Karena Paris Agreement itu mengatakan tuntutannya 2050. Oh. Kita realistis, oke kami 2060 aja. Butuh waktu untuk kesiapan di dalam. Kira-kira begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.